ya, tapi interaksinya dengan orang-orang soleh, orang ulama ahli ilmu. Rasul seorang utusan Allah, Nabiullah Muhammad, mengabdi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menghabiskan waktunya bersama Rasul, begitu. Sehingga kemudian berarti circle ini harus dibentuk, jadi anak kita diarahkan, kalau perlu diajak sowan untuk bertemu ke orang-orang soleh, kemudian minta doa. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i kan ya? Ibu Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i setelah selesai dengan Qur'annya, selesai Quran itu Imam Syafi'i usia 7 tahun, hafal full mutqin itu usia 9 tahun Imam Syafi'i. Oleh ibunya dari Mekah diajak ke Madinah. Bertemu dengan siapa? Imam Syafi'i belum genap, jadi usianya masih muda, antara 10-11 tahun. Diajak oleh ibunya ke Madinah bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik itu seorang ahli ilmu, ahli hadis, Imam Daril Hijrah, ya kan? Yang hadisnya Masya Allah ribuan, lebih dari 5.000 hadis kitabnya itu. Kemudian diserahkan. Lah Imam Malik itu sebenarnya tidak memiliki murid anak-anak, dan rata-rata yang dipilih adalah usia di atas balik usia dewasa, remaja. Ya. Kemudian, tapi coba Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ya gulam, inni ra'aitun nura fi wajhika, wahai anak kecil, saya melihat ada cahaya di wajahmu. Fala tudfi'hu, jangan engkau padamkan cahaya itu bimaksiatin, dengan sebab Anda bermaksiat kepada Allah. Akhirnya diterima menjadi murid Imam Malik. Karena itu usia 13 tahun Imam Syafi'i sudah selesai menghafalkan kitab Muwatta Imam Malik yang lebih dari 5.000 hadis itu. Usia berapa ini? 13. Anak kita usia 13 sekarang belum selesai dengan Quran. Gitu. Kenapa? Karena kita dulu belum punya visi. Apalagi ketika mau menikah dulu, gimana prosesnya? Mengalir seperti air yang mengalir. Kehidupan rumah tangga belum kita siapkan. Ayah pun juga belum siap, suami belum siap untuk menjadi ayah, gitu kan? Artinya belum mempunyai bekal cukup terhadap masa depan. Karena itu kemudian Imam Syafi'i ketika Imam Malik meninggal dunia, di saat Imam Syafi'i 15 tahun, Imam Syafi'i kemudian diminta menggantikan posisi Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muwatta di Masjid Nabawi usia 15 tahun. Kenapa? Karena dibentuk circle tadi. Apakah mereka kebingungan dalam masalah ekonomi? Boten. Tidak bingung mereka. Kenapa? Karena ahli ilmu itu disupport kehidupannya dari mana? Harta wakaf. Harta wakaf mensupport. Guru di era peradaban Islam, di era Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah tahun 600-an Hijriah, itu gaji guru 16,5 gram emas. Gaji guru. Berapa kira-kira? Kan sekarang 2 jutaan kan ya? Berarti kalau 16 kurang lebih 35 juta gaji guru. Karena memang ahli ilmu. Lah sekarang kenapa seperti ini? Karena guru kita juga begitu-begitu juga. Gitu. Hafalan juga tidak banyak hafalannya. Baca buku juga tidak banyak buku yang dibaca. Tapi alhamdulillah kita terima kasih dulu. Ya, ketika kita masih kecil dulu diajari nama yang terkenal di dunia. Siapa? Ini Budi.
Gitu. Ini bapak begini. Itu. Jadi kita diajari itu. Gitu. Subhanallah. Imam Abu Hanifah ahli ilmu, ya ulama. Tapi kemudian beliau juga berkarya. Beliau punya toko, punya usaha. Kalau kemudian dihitung saat ini Bu dengan nilai dolar berapa sekarang? 16 gitu. Itu lebih dari 2 triliun kekayaan Imam Abu Hanifah ketika beliau meninggal. Seorang ulama, pebisnis. Tapi bisnisnya kapan? Tokonya Imam Abu Hanifah itu dekat masjid. Jadi toko buka setelah Imam Ahmad selesai kajian. Kemudian masuk waktu duha, selesai sholat duha beliau buka toko. Waktu qailulah tutup, berarti sebelum zuhur tutup. Buka lagi setelah zuhur. Itu Masya Allah pembelinya luar biasa. Tapi ketika toko sebelahnya tidak laku, Imam Abu Hanifah nutup tokonya. Sebelahnya toko baju sama dengan yang dijual Imam Abu Hanifah. Karena tidak laku ditutup tokonya Imam Abu Hanifah. Orang beli, kami mau beli, enggak, silahkan beli ke toko sebelah. Coba. Silahkan beli toko sebelah karena yang dijual sama. Karena Imam Abu Hanifah meyakini rizki Imam Abu Hanifah tidak diambil oleh toko sebelah. Kita kan boten. Gitu. Kita bisnis itu mencari keuntungan sebanyak mungkin. Karena konsep ekonominya konsep barat, modal sekecil mungkin, keuntungan sebanyak mungkin. Itu kita. Gitu. Nah, ini konsep bisnis. Makanya belajar. Saya terus terang ya bisnis juga. Nih, saya bisnis. Jadi maklar. Tapi yang penting kan dapat duit. Gitu. Tapi jualan kambing. Jadi kita siapkan untuk persiapan Idul Adha itu. Ini belum Idul Adha ya. Saya sudah didatangi bahwa kebutuhan untuk hewan kurban itu 250 ekor saya disuruh nyiapkan. Itu saya ngitung kemarin. 1 ekor 50.000. Ya. Kali 250 ekor. Ini sudah cukup. Gitu. Itu kalau 50.000. Karena tahun kemarin selama tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita bisa menjual 150 ekor. Hanya sekedar makelan. 1 ekor kasih antara 50-100 ribu, tidak ada masalah bagi saya. Ya. Jadi bisnis memang ya, harus. Jadi berarti tidak boleh berpangku tangan. Karena itu harus ini. Konsep saya adalah bahwa ketika yang melaksanakan transaksi bisnis itu orang ngerti agama, insya Allah dia tidak akan menipu pembeli. Nah, konsepnya di situ. Yeah. Ini tadi poin keberapa? Ketiga ya. Yeah. Jadi berarti menghadirkan, jadi mengajak anak untuk circle-nya bertemu dengan orang yang usianya lebih. Jadi anak kita bukan berarti tidak boleh main dengan teman sebaya, tapi bagaimana di usia yang lebih dan kemudian dipertemukan dengan ahli ilmu, diajak sowan untuk ahli ilmu. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Berikutnya pengawalan doa. Jadi untuk menghadirkan generasi profil, tadi saya berikan contoh Umar bin Abdul Malik ibni Umar bin Abdul Aziz, satu contoh saja. Maka kita melihat di situ pengawalan terbesar itu justru dilakukan oleh ibunya dengan untayan doa-doanya. Berarti dalam konteks ini ibu harus lebih dekat dengan Allah, mengawal pertumbuhan anak. Makanya jangan cermati ketika
Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama generasi tabi'in yang sanad Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu, di antara gurunya adalah nanti di antara guru-guru Imam Syafi'i, Imam Bukhari adalah Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang dilakukan oleh ibunya, ibu Sufyan Ats-Tsauri? Dia pesan. Jadi kalau datang, ibaratnya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mondok kepada ulama, ya. Kemudian datang, nah, idza katabta harfan min kitabillah, wahai anakku, kalau engkau menulis satu huruf dari huruf yang ada di dalam Al-Quran, berarti huruf hijaiyah, gitu kan. Kemudian falam tazid khasyatuka billah, tapi bertambahnya kemampuanmu menulis huruf-huruf Al-Quran itu tidak menambah rasa takutmu kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah ya bunai, anna ilmaka la yanfa, ilmumu tidak bermanfaat. Berarti siapa yang mengawal di sini? Ibu. Jadi ibu ini berarti pengawalannya ekstra. Makanya ibu harus lebih banyak membaca, harus meningkatkan literasinya, banyak baca sejarah. Kalau dulu kita itu mau tidur itu didongengi, tapi ya Kancil, Timun, kan terus kisahnya Banyuwangi, termasuk kisahnya Pantai Bintan, ya katanya itu kenapa dikatakan Pantai Bintan yang sebelum Gending itu, karena di situ dulu pertemuan antara dengan Lasmini dengan Arya Kamandanu, terus punya anak di situ namanya Raden Bentar. Maka di tempat itulah sebelum ke Blambangan Banyuwangi lahir itu, kemudian dinamakan Pantai Bentar. Itu katanya, ceritanya begitu katanya. Saya tidak tahu riwayatnya sahihnya. Tapi hanya itu dulu yang kita diceritai orang tua kita. Terus bagaimana kita? Ya kita berarti ceritanya adalah ketika dongeng kisah itu dongeng kisah generasi terbaik. Ya ceritanya para ulama atau generasi tabi'in, generasi sahabat. Berarti para bunda harus banyak membaca sejarah Nabi dan sejarah para sahabat. Sekali kalau tidak ingat, nah ini coba jenengan baca, kan itu ada kisah sedikit. Ini ada kisah seperti ini. Jadi pengantar tidur ternyata itu adalah cara untuk membuat anak itu memiliki daya ingat. Karena ketika mendengarkan, kemudian dengan seksama terlelap, itu tersimpan dalam memori otaknya. Dan itu yang terus nanti diingat. Saya kapan hari ke Daun, salah satu masjid di Daun, saya bikin kajian, ada diundang untuk ngisi kajian saya. Itu ada anak usia 10 tahun. Di situ ada imam, masya Allah, bacaan imamnya masya Allah bagus, merdu, dan kita meresapi itu ketika beliau menjadi imam. Si anak itu kemudian ayahnya ngajak anaknya itu ketemu saya. Ustaz, doakan anak saya. Anak saya ini cita-citanya usia 14 tahun nanti menjadi imam tetap di masjid ini. Saya doakan. Sekarang ternyata berapa? Sudah 14 juz anak usia 11 tahun, 10 tahun, 11 juz. Jadi terus dia mainnya di mana? Di masjid itu. Pulang dari sekolah di masjid, kemudian sholat 5 waktu, terus ngaji, nanti ketemu dengan ustadz setoran, ustadz yang menjadi imam tetap di masjid itu. Coba anak usia itu sudah punya cita-cita menjadi imam, luar biasa. Lah ini yang mestinya support. Siapa yang mensupport? Jenengan. Karena jenengan itu adalah yang lebih banyak di rumah. Makanya saya lebih mengajak, terus terang, lebih mengajak
jenengan itu banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu di rumah. Kenapa Ibu? Kan tanggal 1 Desember kan kemarin ada peringatan Hari AIDS ya sedunia. Jenengan kerso Kabupaten Pasuruan itu di Januari sampai Maret. Ya, berarti berapa bulan? 3 bulan. Jumlah penderita yang diperiksa dan dinyatakan positif hidup dengan HIV 178 selama 3 bulan, 90 hari. Anggaplah 92 hari. Berarti rata-rata berapa per hari nambah? Itu Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan itu penambahan terbanyak Januari sampai di bulan Maret, akhir Maret. Nomor 4-nya itu Kabupaten Tulungagung, itu 209. Kemudian Kabupaten Jember itu nomor 3, 229. Kemudian Kabupaten Sidoarjo, dan tertinggi Kota Surabaya. Itu Jawa Timur dalam 1 tahun ini bertambah 63.588 penderita. Itu di Jawa Timur. Itu hanya ini loh, sebentar loh. Artinya apa? Berarti masa depan ini bahaya Ibu. Kalau menurut saya kondisinya mengerikan. Kenapa? Kalau sudah banyak generasi seperti itu bermasalah ke depan. Nah, dan makanya di sini saya berharap jenengan yang banyak waktu di rumah, kesempatan dialog dengan anak lebih besar. Karena para ayah itu biasanya sibuk mencari nafkah, begitu. Tapi kalau bisa harus para ayah menyempatkan, jangan sampai menghabiskan waktu di majelis-majelis kafe. Jangan sampai. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ada nih, buatan kan gitu. Saya ini mulai Rabu baru belum pulang. Rabu di Probolinggo, Kamis di Jember, Jumat habis khutbah di Masjid Manarul Islam, langsung ke Situbondo, dan dari Situbondo tadi makanya saya baru sholat di asar di masjid setelah keluar tol, baru di sini. Jadi agak padat kegiatan. Ini besok hari Senin terima sore, itu terima tamu. Selasa di Malang, Rabu sampai hari Kamis itu saya harus di Malang. Jumat saya ke Jakarta sampai hari Senin pagi. Ada pertanyaan? Betul kan? Semua paham kan nggih? Insyaallah nggih. Kalau jenengan paham, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi teguran untuk kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi keluarga jenengan, Allah berkahi putra putri jenengan, Allah berkahi usaha jenengan, Allah jadikan rumah tangga jenengan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Setiap usaha yang jenengan usahakan mudah-mudahan terus ditumbuhkan oleh Allah dan dikembangkan sehingga hasilnya menjadi harta yang halal, membawa keberkahan dalam rumah tangga, dan mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan sebagai catatan amal kebaikan. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan dalam majelis ilmu, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah memaafkan kekhilafan kita, Allah menghadirkan keberkahan kepada kita, Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk istiqomah dalam kebenaran, istiqomah menegakkan kebaikan, istiqomah meninggalkan kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua untuk istiqomah dalam kebaikan, membimbing kita dalam ketaatan. Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Allah jauhkan negeri kita dari musibah. Allah angkat segala macam musibah dari negeri ini, dan mudah-mudahan Allah selalu menghadirkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kemakmuran untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rekamannya terdengar suara. Dengar. Bagus suaranya. Iya, sebentar.